Saya ingin mengawinkan omongannya Dr. Fresil dengan Mbak Irma ya. Perkawinannya adalah demikian. Problem dengan masyarakat kita, kenapa jadi heboh? Karena semua yang ada di ranah klinisi, nah ini dia, klinisi, itu semua diunggah di internet menjadi ranah edukasi. Ini kan kacau gitu loh ya. Jadi seperti misalnya Dr. Fresil ya sebagai seorang spesialis anak, tentu kadang-kala dalam beberapa kasus ada indikasi memberikan susu formula. Tapi lalu kemudian kebayang nggak kalau kasusnya Dr. Fresil diunggah ke ranah edukasi. Yang mana Dr. Fresil kebetulan memberikan suatu resep pada anak yang usianya baru 4 bulan. Lalu ibu ini kemudian masukin ke internet, lalu semua mengatakan bahwa, hey, anak saya aja 4 bulan dapat ini. Coba masa anak kalau enggak. Nah, karena di Indonesia, baik susu formula, MPASI, fortifikasi, itu bisa dibeli bebas seperti antibiotik. Maka sesuatu yang sebetulnya merupakan suatu kewenangan seorang klinisi itu lalu dijadikan suatu edukasi. Dan ini sesuatu yang mengerikan sekali di Indonesia. Ya, dan seperti Dr. Fresil tadi mengatakan bahwa susu formula itu adalah peresepan, artinya adalah obat yang pada suatu saat tertentu ada masa berlakunya dan akan berhenti, anaknya dikembalikan ke pola yang seharusnya. Kebayang nggak kalau ibu-ibu ini kemudian tidak follow up ke dokternya? Ya, bahkan sekarang ada omongan yang mengatakan bahwa udah nggak apa-apa anak lu nggak makan, asal yang penting susunya lancar. Kan yang penting anaknya gemuk. Ya, setiap bulan kalau ditimbang naik 800 gram, 1,5 kilo. Ya, jadi anak-anaknya pada gembulita begitu loh. Tapi dia nggak makan, padahal umurnya udah 1,5 tahun ya. Jadi sekali lagi sesuai dengan topik kita pada hari ini, saya ingin memberi garis bawah bahwa yuk kita rencanakan keluarga, kita rencanakan perkawinan. Nah, alhamdulillah sekarang yang terlibat dengan masalah stunting adalah BKKBN ya. Aku rasa ini bukan suatu hal yang salah nih. Ya, BKKBN itu merencanakan perkawinan, merencanakan keluarga. Jadi kalau Anda ingin anakmu sehat, maka nggak bisa kalau udah kayak film horor, Mas. Tiba-tiba udah muncul anaknya, jeng-jeng, anaknya mesti makan, jeng-jeng. Jadi semuanya serba kagetan gitu loh ya. Udah gempa bumi baru kaget, jeng-jeng gitu kan ya. Itu Indonesia banget gitu loh ya. Maka dari itu, bisa nggak sih anak ASI tapi tidak anemi? Bisa banget. Seperti yang Dr. Fresil tadi bilang. Ya, bahwa ibunya sedang merencanakan kehamilan, dibuat supaya kehamilannya ini bergizi, ibunya cukup makan, ya. Loh, tapi kan nggak semua orang seberuntung Dr. Fresil. Dia kan seorang dokter, saya kan cuma buruh pabrik, suami saya kan cuma buruh bangunan, serabutan. Oke, tetapi buktinya Anda bisa beli pulsa. Hayo. Buktinya suaminya merokok. Hayo, gitu loh ya. Jadi sekarang ini sebetulnya di dunia ini nggak ada alasan untuk mengatakan saya miskin. Ya, yang ada adalah saya tidak mengupayakan yang terbaik buat anak saya. Ya, jadi tidak benar bahwa MPASI itu juga rumahan dianggap penyebab malnutrisi. Yang ada barangkali Anda tidak belajar, tidak mau teredukasi. Sebab banyak ibu-ibu yang sudah teredukasi baik, pinter, dia nggak perlu ngitung jadi ahli gizi ya, tetapi juga ngerti bahwa supaya bisa mendapatkan kecukupan zat besi, nggak cuma tiap hari makan ati ayam 0,5 kilo. Ya, sebab di dalam makanan yang lain juga ada zat besi, gitu loh ya. Jadi kita makan makanan yang beragam. Makanya pesan dari Kementerian Kesehatan 4 pilar gizi seimbang, salah satunya adalah makanlah makanan yang beragam, gitu loh ya. Kan anakmu nggak cuma makan ati ayam, anak kamu ati ayamnya juga kadang-kadang kudapannya dibikinin pakai telur, betul nggak? Anaknya juga iseng kadang-kadang kalau lagi mengemil pakai telur puyuh. Nah itu kan satu butir telur puyuh kan nggak cuman lemak saja, tidak cuman sekedar zat besi saja, tidak cuman protein saja, tapi ada fosfor, ada kalium, ada vitamin A. Ya, jadi we eat a package of food. Ya, kita makan makanan, bukan kita makan nutrien. Nutrien itu adalah hitung-hitungannya saya deh, itu jatahnya saya deh. Makanya kenapa saya lagi ngedorong nih ya, nih sebentar lagi nih, saya lagi ngedorong Konsil Kedokteran Indonesia untuk kembali memasukkan mata kuliah gizi masyarakat. Ya, jadi bukan gizi nutrisi dalam pengertian seperti saya sekolah dulu tahun 80-an, disuruh ngitung itu sulit ya, tetapi gizi masyarakat. Nah, gizi masyarakat itu bagaimana nakes-nakes kita juga belajar tentang bagaimana mengedukasi gaya hidup sehat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.